Salam jumpa pemirsa Parliklik. Jumpa lagi dengan saya. Semoga pemirsa sekalian tetap sehat dan bahagia. Saya kehilangan seorang teman yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap industri musik dan kesejahteraan para musisi serta seniman Indonesia. Teman saya ini merupakan sosok yang peduli dan cinta kepada Ambon sebagai kota musik Indonesia. Dan kepedulian yang ditunjukkan oleh teman saya ini merupakan warisan abadi bagi musik Indonesia. Nah, demikianlah tadi ungkapan atau apresiasi yang setinggi-tingginya yang ditulis oleh Menteri Keuangan kita. Dan tulisan itu ditulis dalam akun Instagram pribadinya. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya ini dialamatkan kepada Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo. Pada wawancara Glenn sebelumnya, Glenn pernah menilai bahwa pemusik itu adalah salah satu pilar demokrasi bangsa. Sebab melalui karya-karyanya dapat menjadi penghubung bagi kepentingan tertentu. Dan Glenn juga pernah mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa perbedaan sikap politik di kalangan para pemusik itu adalah hal yang wajar. Namun secara personal, Glenn yakin bahwa musik mestinya bisa condong untuk menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Dan juga musik bisa menjadi pemersatu dalam perbedaan. Bagi Glenn, pemusik itu harus punya kekuatan untuk membangun kesadaran masyarakat. Jadi musik itu tidak hanya sebagai pengumpul massa saja, tetapi juga punya kekuatan untuk membangun sebuah narasi kemanusiaan. Dan kalau saya boleh mengutip kata-kata mutiara dari Glenn, dia mengatakan bahwa jadilah terang, tapi jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah garam, tapi jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, bukan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan menambah beban. Ya memang tidak jarang seseorang itu yang menggeluti sebuah bidang, namun dia juga sangat peduli kepada insan-insan atau pelaku-pelaku yang menggeluti di bidang yang sama. Seperti halnya contoh teladan yang ditunjukkan oleh Glenn, di mana dia sangat dia mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada bidang yang digelutinya, yaitu musik. Dan juga dia mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada insan-insan atau pelaku-pelaku di bidang musik. Nah, tentu kita berharap juga bahwa akan banyak orang-orang yang juga melakukan hal yang sama. Dan tentu saja tidak hanya dalam satu bidang atau hanya dalam bidang seni atau kesenian saja. Kita berharap juga dalam bidang seni, dalam bidang yang lainnya seperti ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, Glenn Fredly ini sangat terkenal sebagai penyanyi dan juga musisi jempolan kita. Dan sebab terlihat dari karya-karyanya, itu dia dalam karya-karyanya itu dia bisa mampu menjadi inspirasi atau bahkan dapat mewakili perasaan
sebagian besar kalangan masyarakat. Dan itu membuktikan bahwa dia bukan musisi yang sembarangan. Namun sayang sekali setelah berjuang melawan penyakitnya, akhirnya pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, Glenn Fredly akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati sekitar pukul 6 sore. Dan Glenn meninggal di usia yang masih sangat muda, masih sangat potensial. Dia meninggal di usia yang 44 tahun. Glenn meninggalkan seorang istri yaitu Mutia Ayu dan putri tercintanya yaitu Gewa yang masih berumur sekitar 40 hari. Nah, kita juga mendapatkan kabar bahwa Glenn meninggal karena penyakit meningitis. Nah, apa ini penyakit meningitis ini? Seperti apa? Menurut para pakar kesehatan bahwa penyakit meningitis ini adalah penyakit radang selaput otak. Dan menurut pakar bahwa penyakit meningitis ini disebabkan karena adanya infeksi di selaput otak dan sumsum tulang belakang. Dan infeksi ini sebagian besar disebabkan oleh virus dan juga bakteri atau jamur. Nah, kasus penyakit meningitis ini di Indonesia sekarang ini kurang dari 150.000 per tahun kasus meningitis ini. Dan ya memang kalau kita mendengar penyakit meningitis ini memang agak menakutkan. Meskipun sebenarnya penyakit ini penyakit yang langka, tapi mematikan. Nah, setelah kita mengetahui penyakit meningitis ini, lalu apa gejala yang timbul akibat dari penyakit ini? Ada beberapa gejala yang timbul. Misalnya seperti demam tinggi, sakit kepala yang berat, kemudian leher yang kaku, kemudian kejang-kejang, lalu dagu yang tidak bisa menempel ke dada, kemudian tidak bisa konsentrasi, sensitif terhadap cahaya matahari, lalu kurang nafsu makan, ruam, lalu kemudian ada beberapa seperti misalnya tidur yang terlalu lelap. Nah, sekarang setelah kita mengetahui penyakit meningitis ini dan gejala-gejalanya, lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit meningitis ini? Menurut para pakar, memang penyakit ini meskipun mematikan, tapi bisa disembuhkan asal diobati dengan benar. Ada tiga cara untuk dalam mengatasi penyakit ini. Yang pertama itu adalah segera melakukan terapi. Yang kedua itu diagnosa yang tepat terhadap penyakit ini. Kemudian yang ketiga adalah obat yang digunakan itu harus tepat sasaran. Sebab penyakit ini disebabkan oleh adanya ratusan kuman, sehingga antibiotik yang digunakan itu harus sesuai dengan kumannya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit ini? Ada 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah supaya kita terhindar dari penyakit ini adalah yang pertama itu kita harus selalu menjaga stamina supaya tetap fit. Sebab kalau stamina kita itu tidak bagus, itu
virus tersebut akan dengan mudah masuk menyerang kita melalui batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi. Dan supaya badan kita tetap fit, tentu kita harus istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, yang seperti banyak makan sayur dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah jangan sering berbagi alat makan dengan orang lain dan juga dengan keluarga. Yang ketiga adalah jangan sering berbagi peralatan mandi dengan orang lain dan juga dengan keluarga. Itu sangat berbahaya. Dan kemudian yang berikutnya adalah, ini terutama bagi wanita, itu jangan sering berbagi penggunaan lipstik dengan yang lain, meskipun itu dengan keluarga. Dan hati-hati jika Anda di toko kosmetik, jangan sekali-sekali mencoba sampel dari lipstik tersebut. Dan yang terakhir adalah sebaiknya Anda jangan malas mencuci tangan. Sebab penyakit meningitis ini, virus ini, itu bisa berkembang biak di dalam tangan dan kuku. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa ini penyakit meningitis ini, lalu gejalanya seperti apa. Kemudian kita juga tahu bagaimana caranya supaya terhindar dari penyakit ini. Nah, jadi demikianlah pemirsa Parliklik yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Salam Parliklik. Terima kasih. Dan silakan selamat melakukan aktivitas Anda kembali di rumah tentunya. Terima kasih.